Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1423 ini gen yang baik. Hosh. Bailey Zhu membuka matanya, napas menjadi sangat sulit, dan wajahnya pucat. Ayah, kamu tidak pingsan. Fairy Zhu terkejut dan memandang Bailey Zhu dengan heran. Omong kosong, jika aku tidak pingsan, bisakah Santo kembali? Keluarga Zhu kita sekarang hanya bisa bergantung padanya. Aku khawatir tubuhku juga tidak bisa bertahan lama lagi, tapi keluarga Zhu kita tidak boleh jatuh. Kalau tidak, meski aku mati, aku juga tidak bisa tenang. Gumam Bailey Zhu. Kamu pasti akan baik-baik saja ayah, adik ketiga sudah mengirim pesan. Fairy Zhu berkata dengan senang. Dia menyuruh kita ke Lishui Villa dulu. Dia sudah menemukan dokter terbaik untukmu, Dr. Qin, dan Dr. Qin akan pergi ke sana besok pagi. Dr. Qin. Jangan-jangan Dr. Qin dari kota Donghai. Aku dengar Dr. Qin sangat hebat, selain itu jarang muncul dan terlihat. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Dr. Qin, tapi ada satu hal yang pasti, yaitu kemampuan medis Dr. Qin, tidak ada yang dapat menandingi. Rian Zhu berkata dengan suara yang dalam. Apakah Dr. Qin sehebat itu? Fairy Zhu bertanya dengan heran. Tentu saja. Status Dr. Qin diketahui oleh semua orang di kota Donghai. Rian Zhu berkata dengan wajah yakin. Apa sudah akan kembali? Sepertinya penyakitku datang tepat waktu. Bailey Zhu berkata sambil tersenyum masam. Benar, adik ketiga beberapa tahun ini lumayan sukses di Dongbei. Selama adik kedua kembali, keluarga Zhu kita masih takut dengan siapa? Dengar-dengar dia adalah tangan kanan Raja Dongbei. Kali ini Zhu's Medical Beauty kita pasti akan kembali naik. Siapapun tidak bisa menghalangi kita. Yantono Zhu juga sangat bersemangat. Adik ketiga juga bilang dia telah membawa investasi sebanyak 100 juta yuan serta sejumlah besar bahan obat. Raja Dongbei ingin berinvestasi di Zhu's Medical Beauty, hahaha. Fairy Zhu melompat setinggi dengan penuh semangat. Bagi keluarga Zhu, ini benar-benar seperti hadiah, langsung membuat mereka melayang ke langit. Adik ketiga, anak dari keluarga Zhu memang hebat. Bailey Zhu tiba-tiba menjadi semangat, kondisinya sepertinya telah meningkat pesat. Tetap kakak kedua yang hebat, melahirkan anak baik, ini gen yang baik. Rian Zhu berkata sambil tersenyum. Adik ketiga, kamu sudah tahu kehebatanku kan? Aku hanya tidak ingin mencari anak ketigaku saja. Hai, sudah berlalu belasan tahun, tetap ada yang belum dimanfaatkan. Namun, di antara ayah dan anak, satu perkataanku sudah bisa membuatnya kembali dengan patuh. Bailey Zhu berkata dengan angkuh. Sekarang dia telah sepenuhnya berdiri, siapa lagi yang ditakuti oleh keluarga Zhu? Bahkan tanpa Ferdi, keluarga Zhu masih akan bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Yang kakak kedua katakan masuk akal. Kakak kedua memang hebat, menyusun strategi dan menang. Rian Zhu terus menyanjung kakak keduanya. Setelah mendengar kabar tersebut, semua orang di keluarga Zhu menjadi heboh. Bukankah ini jadi membaik? Tanpa Qi Shentong dan Ferdi Meng, keluarga Zhu mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tetap hebat. Semoga keluarga Zhu bangkit. Yantono Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Semoga keluarga Zhu bangkit. Semua orang berteriak. Mereka kembali melihat fajar kemenangan bagi keluarga Zhu. Melissa Zhu dan Thomas Qin semuanya adalah sampah. Keluarga Zhu tidak perlu bergantung pada mereka, juga bisa menanjak dan bangkit. Kelak ketika sudah kaya, bahkan Swan Company milik Ferdi juga harus minggir. Bailey Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, ayo kita beres-beres dulu. Besok pagi kita akan ke Lishui Villa dan membiarkan Dr. Qin memeriksamu. Dr. Qin yang adik ketiga cari pasti bukan orang biasa.
Yantono Zhu berkata dengan emosional, sepertinya kekuatan adik ketiga tidak bisa diremehkan. Nah, betul, kalau Dr. Qin bisa menyembuhkan penyakitku, maka aku bisa hidup 20 tahun lagi, hahaha. Bailey Zhu tertawa kencang, tetapi Yantono Zhu dan Fairy Zhu malah memutar bola mata mereka. Kalau kamu hidup selama 20 tahun lagi, maka akan membunuh kedua putramu ini. Kalau Dr. Qin ini memiliki keterampilan medis yang baik, lalu untuk apa mengundang Bradley lagi? Bukankah ada yang lebih baik? Dr. Qin adalah dokter emas dan sangat terkenal. Setelah Bailey Zhu selesai bicara, orang-orang dari keluarga Zhu juga tiba-tiba menyadari, benar juga. Mereka mengundang Dr. Qin menjadi model sponsor mereka saja bukan. Dr. Qin bisa saja lebih baik dari Bradley Sun. Kalau begitu bagus sudah. Dr. Qin menjadi model sponsor Zeus Medical Beauty, lalu Raja Dongbei menyuntikkan dana, keluarga Zhu kita bukankah sudah akan terbang? Hahaha. Sekarang aku sudah menantikan adegan di mana kita semua merayakan. Vitalitas nomor 2 dipasarkan, pasti akan sekali lagi direbut dengan gila. Zeus Pharmaceutical Co. Ltd bisa membuat vitalitas nomor 2 sebaik ini, Zeus Medical Beauty kita kurang apa? Ini namanya kembali bangkit dari kematian. Nafas Yantono Zhu menjadi bermartabat dan masa depan rumah keluarga Zhu sekarang terlihat cerah. Orang-orang dari keluarga Zhu menjernihkan pikiran mereka, berkumpul kembali, dan semuanya pulang untuk beristirahat. Keesokan paginya, semua orang mengelilingi Bailey Zhu dan datang ke Lis Hui Villa. Hanya ada satu pelayan yang membersihkan Lis Hui Villa. Melihat penampilan Bailey Zhu dan yang lainnya, pelayan itu segera menyambut. Tuan Santo telah berpesan padaku, silakan masuk, kata pelayan itu sambil tersenyum. Cepat buatkan aku sepoci teh yang enak, tenggorokanku kering. Fairy Zhu duduk di ruang tamu dengan angkuh. Orang-orang keluarga Zhu melihat sekeliling dan wajah mereka penuh kegembiraan. Villa ini sangat besar, sangat indah. Iya, harganya paling sedikit 50 juta. Lihatlah dekorasinya. Lis Hui Villa adalah villa terbaik di kota Qingfeng kami. Adik ketiga benar-benar berkembang. Sepertinya dia masih belum melupakan tempat di mana dia berasal. Saat membeli villa di kota Qingfeng, bukankah untuk kembali ke tempat dia berasal? Mungkin villa ini dibeli untuk Tuan Besar Zhu. Sepertinya adik ketiga benar-benar sangat sukses. Kakak kedua, kamu benar-benar sangat beruntung. Villa besar ini terlalu bagus, aku sangat iri padamu. Mempunyai putra seperti ini, benar-benar sangat beruntung. Benar sekali, sekarang tampaknya adik ketiga dari keluarga Zhu benar-benar luar biasa. Villa besar di kota Qingfeng sulit didapat. Bukan hanya memerlukan uang, kamu juga harus memiliki identitas. Aku dengar orang yang tinggal di kawasan villa ini semuanya kaya. Orang-orang keluarga Zhu melihat ke kiri dan ke kanan dan sangat senang. Keluarga Zhu mendapat dukungan dari Santo Chen, sekarang benar-benar tidak takut pada siapapun lagi. Bailey Zhu duduk di kursi utama dengan wajah anggun, meski kondisinya sedang kurang baik, namun moodnya sangat terbuka. Kelak melewati masa tuaku di sini saja, tidak pergi kemana-mana lagi. Bailey Zhu tersenyum dan berkata bahwa dibandingkan dengan Rian Zhu, dia sudah cukup puas, meskipun dia juga pernah pergi ke Manor Thomas Qin, tapi bagaimanapun juga, itu milik orang lain. Keluarga Zhu ingin memilikinya juga diusir dari sana. Namun, ini milik mereka, diberikan oleh anaknya. Iya, di sini terlalu cocok untuk melewati masa tua. Kakak kedua, kalau tidak terbiasa tinggal di sini, aku dan Rian akan datang menemanimu. Hahaha. Shilao yang berkata sambil tersenyum, dia juga suka villa besar ini. Aku suka ketenangan, suka sendirian. Bailey Zhu berkata dengan ringan, Shilao Yang dan Rian Zhu sedikit kecewa. Sepertinya kakak kedua benar-benar tidak menghormati mereka. Dia ingin menguasai villa ini seorang diri. Tuan, ada seseorang di pintu, sepertinya sedang mencari kalian. Pelayan itu memandang ke arah Bailey Zhu.
Panggilan Tuan itu membuat Bailey Zhu sangat senang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.